100% hal yang kita takutin, yang kejadian itu biasanya cuma 15%. Jadi orang mah semangat jalanin hidup, dia mah desu. Aduh, dulu aja andai aja. Aduh, gimana nih masa depan? Jadinya nggak produktif. Punya ilmu, Allah pengen bikin lupa semua. Hanya butuh kulit pisang kepeleset nggak geledag, lupa nama sendiri. Boro-boro ingat ilmunya. Ya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan penuh dikabulkan doa. Gimana nih? Udah tambah semangat belum ngejalanin kehidupan sehari-hari? Iya dong, ya kita punya Allah yang maha luar biasa, maha hebat, maka nggak boleh ragu, nggak boleh takut sama apa-apa ya. Yuk kita ngaji lagi. Siapa yang mau tanya hari ini? Saya ingin bertanya, Ustaz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Masya Allah, silakan. Perkenalkan Ustadz, saya Citra. Saya izin curhat sedikit Ustadz. Saya seringkali merasa khawatir ketika memikirkan masa depan saya, terutama tentang keuangan dan juga karir saya. Saya sudah berusaha berdoa dan juga bekerja keras, namun saya tetap terus terhantui dengan rasa takut dan cemas. Pertanyaan saya Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar tidak terus-menerus takut dan cemas tentang masa depan saya? Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya, takutin apa? Ya. Nah, takutnya orang ini beda-beda juga. Aslinya yang paling ngeri itu adalah kehilangan Allah, kehilangan iman. Kehilangan kerjaan masih bisa ke surga nggak? Bisa, asal nurut. Kehilangan harta masih bisa ke surga nggak? Kehilangan jabatan masih bisa ke surga nggak? Yang paling repot kan kehilangan Allah di hati, kehilangan iman, kehilangan hidayah. Karena kalau kehilangan itu semua, kita mau punya duit, punya harta, punya jabatan, punya segala macam juga emang laku kayak gituan di hadapan Allah. Ada yang udah punya itu semua juga belum tentu senang di dunia. Ya. Ada yang ngerasa yes, berhasil nyolong uang banyak, berhasil nyuri apapun segala macam. Allah nggak ngizinin dia pakai duitnya aja, belum tentu hidup itu. Ya. Jadi tenang aja. Karena kita ini hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Ingat nggak ciri hamba dunia itu ada 3. 1, dia selalu takut dengan yang belum terjadi. Coba, kejadian belum udah takut duluan. Gimana nih nanti uang pangkal anak-anak? Kapan emang pensiunnya? 5 tahun lagi. Belum tentu ada umur 5 tahun lagi. Dan banyak kita lihat orang yang udah gak punya orang tua dari kecil, atau janda ditinggal wafat oleh suaminya puluhan tahun. Makan juga, hidup juga. Berarti kan rezeki gak dari suami, gak dari orang tua, dari Allah. Tenang aja. Dan ada anak kecil gak bisa nyusu ASI dari ibunya, Allah ciptain sapi. Makanya terbukti kita jadi nggak boleh nikah sama sapi karena ya bukan karena saudara sepersusuan ya, karena beda spesies. Coba lihat susu sapinya itu dari mana nyampe, ada bayinya belum bisa ngapa-ngapain itu, cuman bisa nangis tapi nyampe ke mulutnya, dijamin rezekinya sama Allah. Dan tahukah kita 100% hal yang kita takutin, yang kejadian itu biasanya cuma 15%. Ini psikolog yang ngomong. Coba, kita udah takut, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes, nggak kejadian lagi. Rugi nggak? Rugi banget, ngapain? Tenang aja. Ya, lagian seburuk-buruk yang terjadi, kalaupun pahit banget, gugurin dosa pasti. Karena kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara kepahitan atau jahatnya orang itu, atau jahatnya mulut orang itu, kita jadi pulang ke hadapan Allah udah nggak bawa dosa lagi. Gara-gara udah dijahatin orang itu. Yang paling bahaya dosa kita sebetulnya buat diri kita. Yang kedua, ciri hamba dunia itu adalah menyesali yang sudah terjadi. Tadi ke masa depan dia takut, ke masa lalu nyesal terus. Ada ibu-ibu ya, ini kejadian nyata. Dia naik ojek online, begitu nyampe langsung, Pak, nih ya bintang 1. Astagfirullah ibu, saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe nggak telat, bawa pelan-pelan, helm 2 bu, saya pakai yang jelek, ibu pakai yang bagus. Saya salah apa? Ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu nggak? Oh ternyata mantan, ya gagal move on, udahlah. Tapi kok yang dulu saya taksir, dia malah sekarang dengan yang lain dan dia jadi orang baik. Dia jadi baik bisa jadi karena suaminya bukan ibu. Ya,
Kalau istrinya bukan ibu, kalau istrinya ibu mungkin dia jadi ngambek melulu. Ya, udahlah tenang aja. Yang ketiga cirinya GTA. Ulangi. GTA. Galau tiada akhir. Ya elah. Karena gitu dia stres. Masa depan dia takut. Masa lalu disesalin terus. Padahal dia hidup di hari ini. Jadi orang mah semangat jalanin hidup, dia mah desu. Aduh, dulu aja andai aja. Aduh, gimana nih masa depan? Jadinya nggak produktif. Dia sehari-hari nggak ngapa-ngapain tapi capek. Ya orang yang soleh bertakwa juga capek, tapi kan jadi amal soleh. Beda capeknya. Maka tenang aja. Orang biasanya takut gelisah itu karena dua hal. Satu, karena ngerasa nggak tahu mesti ngapain. Dua, karena ngerasa rugi. Ya. Buat mengatasi yang pertama, perlunya apa? Perlu ilmu. Coba kita lagi di pesawat, udah siap duduk, udah mau terbang, pilotnya tiba-tiba keluar sambil megang perus. Aduh, saya mules, Niko tolong setirin dulu dong. Ya kali bos, gimana caranya? Kecuali kalian udah pilot 30 tahun punya pengalaman nerbangin pesawat. Bahkan kita bisa bilang, kamu turun aja, saya aja yang nyetir. Karena tahu ilmunya, betul? Nah Islam sempurna lengkap ilmunya, bahasan tentang apa aja ada. Jadi kalau kita pengen tenang sama masa depan tapi nggak mau ngaji, pantesan stres melulu. Ngadepin riba bingung, ngadepin ini nanti nikah nggak tahu mesti gimana, ngadepin punya anak nggak tahu mesti gimana. Kaji, Islam ada ilmunya. Lihat orang sampai mau bikin kue aja berani kursus bayar mahal. Pengen bisa bahasa Rusia ada kuliahnya. Ini pengen ke surga kita nggak mau belajar ilmunya, kan lucu ya. Jadi pelajarin ilmunya, kita kaji ilmunya. Yang kedua, kita takut biasanya karena yang pertama yang kedua biasanya kita takut karena ngerasa rugi. Buat ngatasin yang ini yaitu pakai iman. Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Orang kalau udah iman nggak tahu dia kapan ruginya. Berbuat baik, nolongin orang, orangnya malah mengkhianati. Kok kenapa kamu nggak marah? Ya sudahlah. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah cinta Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Tetap aja dia balas air susu dengan air tuba. Saya tuh bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1? Enggak. Tahu-tahu kehalangan sama dosa sendiri, sama Allah digugurin dosanya, dikirimin. Ada yang ngutang galakan yang ngutang, ada teman-teman yang julid, fasilitas. Rasul yang jelas-jelas mulia ada yang nggak suka, apalagi kita yang hina betulan. Masa nggak ada yang nggak suka? Harus punya haters, ya. Lagian gimana caranya bikin satu dunia cinta? Pasti ada aja yang nggak suka. Kalau orang nyaci maki, ya udah, itu dia lagi transfer pahala dia ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Cuan banyak gitu. Tapi tetap aja kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah lah meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ya. Kita ngelakuinnya karena Allah aja. Coba kalau udah tujuannya kayak gitu, tenang aja. Ini ada kisah ya. Ini mungkin dianggap bodoh, konyol, tapi ada hikmahnya. Di Jawa Barat itu ada kisah yang namanya Kabayan. Kabayan ini nama orang. Si Kang Kabayan ini suatu ketika pulang bawa motor. Digerung-gerung depan rumah manggil istrinya. Nama istrinya Iteng. Iteng sini keluar lihat nih. Bawa motor baru. Karena nggak keluar-keluar lagi masak. Masuk ke dalam motornya ditinggalin. Digandeng tangannya bawa keluar. Nyampe keluar motornya hilang. Kata istrinya, aduh gimana ini hilang. Kabayannya malah bilang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih Iya, untung udah turun dari motor. Coba masih duduk, nanti ikut dicolong kayak motornya. Ngaco ya. Tapi kok mikir, ini orang kapan stresnya kalau hidupnya kayak begitu? Ya kayak orang punya iman juga kayak begitu. Nah, dia sadar ini, harta titipan. Kapan yang paling beruntung orang punya harta? Kalau ini jadi amal soleh. Punya ilmu, Allah pengen bikin lupa semua. Hanya butuh kulit pisang kepeleset ngageledag, lupa nama sendiri. Boro-boro ingat ilmunya. Ya. Jabatan, ada yang belum 5 tahun udah ketangkap KPK. Singkat, sebentar. Siapa yang paling beruntung? Yang dengan jabatannya bisa membuat dirinya yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Jadi takut apa kita hidup ini? Tenang aja. Kalau misalkan bahagia atau ke surga harus dengan kaya dulu, jabatan dulu, loh. Yang bagiin kan Allah. Berarti kalau bahagia harus kaya dulu, berarti Allah dong yang gak adil. Tapi karena Allah adil, punya duit gak punya duit asal nurut bisa ke surga. Punya jabatan atau jadi rakyat taat bisa ke surga.
atau apapun kondisinya, selagi takwa sama Allah, bismillah. Enak kan? Adil kan? Jadi udah tenang, nggak usah takut. Tenang aja, cari ilmunya. Terus yang kedua, dalemin imannya. Orang udah hidup dengan iman, pakai ilmu lagi. Mau takut sama apa lagi? Takut sama sedihnya masih bisa sih. Takutnya marahnya ketika bukan dirinya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina. Sedihnya bukan ketika dicaci, tapi ketika kemarin aku tahajud kok malam ini nggak bisa ya Allah, sedih. Sedihnya karena gitu, bukan karena mulut orang mah gitu-gitu aja bau jigong. Ya, ayo kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabarak ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi kami ya Allah. Engkau yang genggam hati kami ya Allah. Tanamkan sakinah, ketenangan di hati kami ya Allah. Tanamkan hati yang yakin kepadamu ya Allah, bahwa Engkau menjamin rezeki, Engkau maha melindungi, Engkau selalu memberikan yang terbaik, sehingga kami tidak gelisah atas sesuatu yang tidak perlu kami gelisahi ya Allah. Ya Allah, kami titip juga orang-orang yang kami sayang ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik, jauhkan mereka dari orang-orang yang akan berbuat jahat kepada mereka. Kami titip kepadamu ya Allah, tidak mungkin kami 24 jam mendampingi orang-orang yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, usia kami sudah Engkau tentukan ya Allah. Izinkan di usia yang sebentar itu kami punya amalan yang panjang, yang jadi kebaikan, yang bisa menjadi nikmat di alam setelah kematian nanti ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami selalu tergelincir kepada sesuatu hal yang akan kami sesali, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan yang paling penting anugerahkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ragu nggak? Udah tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya, Chef Agusta Sirangan. Kali ini saya akan membuat bakso ikan Palembang ala CDA. Kita masukkan minyak goreng ke dalam wajan, bumbu yang sudah dihaluskan, air kaldu udang. Kreasi Resep makin spesial menggunakan CDA lobster ball dan CDA bakso ikan sayuran. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Di sini ada lobster ball, bakso ikan sayuran, jamur kuping, bengkoang, garam, gula pasir, kaldu bubuk. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Nah, untuk penyajian ada suun yang sudah kita rendam. Kita siram dengan kuahnya. Selanjutnya kita taburi dengan bawang goreng, irisan daun seledri, jeruk nipis. Ini dia bakso ikan Palembang ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba!